Oke, balik lagi di Beyond the Game. Pada kesempatan kali ini gue udah sama bersama kan nervous. Dokter yang sangat followersnya banyak ya. Nggak penting itu. Followers nggak ngasih makan ya. Nggak. Dokter Doni Kurniawan atau yang akrab disapa dengan Dok bro. Dok Bro. Kita sekarang lagi ada di tempat Dok Bro kerja yang baru. Dan tentunya kalau ada Dok Bro bersama gue di sini akan ngomongin tentang pemain asing. Salah ya, pelatih asing salah juga gitu. Tadi minta santai gitu kan, jadi gue cengengesan aja kan. Oke. Tentunya ngobrol tentang kesehatan. Bagaimana sebenarnya gue sebagai jurnalis tentu belum ngulitin juga ya gimana tentang mekanisme tes kesehatan, terutama kan ini mau menjelang ini ya dok, menjelang musim baru, pasti banyak lah yang berita-berita teman-teman gue bikin tentang tim ini telah melaksanakan tes kesehatan, tim ini telah melaksanakan tes kesehatan. Walaupun gue sendiri ya jujur ngikutin dari sejak 15 musim, 10 musim Liga Indonesia berkembang, memang ya adalah perubahan masalah awareness tentang kesehatan di sepak bola Indonesia. Tapi sebenarnya sebelum ngomongin tentang itu, gue pengen tahu sih sebenarnya dokter seperti apa sih yang harus ada dimiliki oleh tim, terutama mungkin kurang lebih gue mau nanya tentang profiling lu dulu deh, gimana tentang karir lu dan pendidikan apa sih yang lu tempuh sehingga lu bisa terlibat di dunia sepak bola terutama. Basically pendidikan gue sama ya, jadi after graduate dari GP, General Practitioner, dokter umum dulu, and then kita ngambil sekolah lagi spesialis. Spesialis itu kedokteran olahraga, itu cuma ada di UI. Around like 4 tahun kali. And then abis itu graduate jadi dokter spesialis kedokteran olahraga gitu. Awal karir gue mungkin ada karir gue di olahraga itu yang paling menurut gue sangat berkesan itu di Satria Muda kali ya. Dari awal tuh, gue 2013 sampai 2017 lah. Itu zamannya Dodo masih main ya? Iya Dodo, Coach Wiwin itu segala macam. Nah itu gue awal di situ. Di situ yang melahirkan Dok Bro gitu. Itu yang melahirkan gue karena gue banyak belajar lah di situ. Karena gue masih sekolah spesialis, and then gue sambil praktek. Lo waktu di SM masih sekolah? Masih sekolah men, baru masuk semester 1 spesialis tuh. Tapi gue punya jalur lah ke sana, dapet lah beruntung di situ. And then gue graduate dari UI, terbuka lagi celah untuk di sepak bola. Okay. By the way, gue nggak tahu tuh klub itu gitu. Artinya gue nggak terlalu akrab lah dengan sepak bola. Gue ngikutin dan gue pelajarin. Ya, gue happy lah di sana segala macam. Sampai 2022 kemarin selesai. Apa sih yang ngebedain? Lu kan udah handle basket. Mungkin selain basket ada cabur apa lagi sih yang biasanya lu incar? Firstnya gue lebih banyak mainnya di binaraga angkat besi kali ya. Okay. Itu baseline gue gitu. Nah, gue belajar strengthening training segala macam itu di situ gitu. And then baru ke basket dan baru sepak bola. Apa ya? Mungkin kalau kita tuh dokter yang lebih cenderung mempelajari tata laksana care atau tata laksana kesehatan atlet kali ya jatuhnya. Kita mempelajari gitu bagaimana orang itu cederanya lah dihadapin seperti apa, manajemen kesehatannya timnya seperti apa gitu, gizinya seperti apa, psychologicalnya seperti apa gitu. Ya mungkin kelebihan kita dibandingkan profesi lain ya kita cemplung langsung dengan tim ya, dengan atlet gitu. Itu sih. Apa sih big difference-nya antara cabur lainnya dengan sepak bola, yang terutama kan lu dari basket dulu terus lu nyemplung ke sepak bola. Wah, ini beda banget nih nggak? Karakter kali ya. Karakter gini. Kalau lu lihat lapangan sepak bola itu dengan lapangan basket kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau basket tuh lapangannya lebih sedikit, terus habis itu perubahan arahnya, kecepatannya lebih banyak, transitionnya banyak, benturannya lebih banyak. Sedangkan bola itu impact. Artinya dia lari kencang, sprint baru hempur, boom. Nah itu dua jenis yang berbeda tuh. Jadi kalau satu lebih banyak cedera kontaknya, yang satu lagi kalau kontak parah banget tuh bisa patah kayak atau segala macam. Tapi jarang terjadi. Nah gitu loh. Jadi kan kalau dua-duanya sebenarnya kan nggak menginginkan saling kontak sebenarnya. Tapi kontak itu nggak bisa hindaran karena rebutan gitu loh dan segala macam. So kalau injury sih mungkin lebih banyak di basket kali ya, lebih aneh lah pokoknya gitu. Aneh gitu. lebih kompleks gitu karena memang gerakannya, movementnya kan patternnya banyak gitu. Sedangkan sepak bola ya udah lari, giring, boom, that's it. Jadi menurut lu lebih rumit
Lebih santai sepak bola sebenarnya kalau gue jaga. Nah, sepak bola lu bilang lebih santai. Sekarang udah memulai musim baru kan. Sebenarnya sesibuk apa sih medical department setiap tim ya? Atau mungkin pengalaman lu terlibat dalam tim menjelang musim baru biasanya medical departemennya, dan ada yang gue dengar tentang pre-competition medical assessment, dan gimana sih regulasinya dan sepenting apa itu PCMA? Yang mungkin harus dipahami dulu gini, departemen kesehatan di cabang olahraga itu berkembang, men. Berkembang bener gitu. Artinya ketika gue ada di klub itu, salah satu klub di Jakarta itu, awal pertama tuh gue nggak melihat suatu sistem kesehatan. Enggak, klub Jakarta. Gue nggak bercanda, gue belok-belokin kan. Kalau SM itu udah ready. Mungkin Pak under dengan apa ya? Mungkin karena mereka tuh kiblatnya lebih ke Filipina kali ya. Nah, jadi artinya tuh sistem kesehatan ready, man. Tapi kalau di sepak bola itu bener-bener gue datang tuh kosongan. Oke. Ya ada lah masyurnya, ada fisioterapinya, tetapi engagement ke rumah sakit, rujukan, terus tata layanannya itu nggak ada. Bener-bener kosongan gitu. Nah itu untuk ngebangun itu juga nggak gampang, men. Nggak gampang banget. Itu tahun 2018 aja untuk PCMA aja itu gue yang nego sendiri ke rumah sakit loh. Nah gimana PCMA tuh sebenarnya yang menurut lo idealnya atau memang standarnya yang lu dapat ilmunya PCMA tuh standarnya begini loh gitu kan. Kita kalau mau lihat itu kita lihat ceritanya dulu ya. Pre-medical competition assessment itu, pre-competition medical assessment itu, lu inget nggak tahun 2003 itu ada atlet dari Kamerun meninggal? Jantung. Iya. Mark Vivian Foy. Nah, and then 2006 FIFA mulai menyanangkan tentang pemeriksaan jantung. Itu yang lahirnya menjadi sebuah PCMA. PCMA itu jangan lu samain dengan medical check up biasa gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang PCMA itu medical check up. Enggak. Outcome PCMA itu adalah lu layak nggak untuk bertanding dalam sebuah kompetisi gitu. Nah itu tuh ada dua bagian yang lu akan kejar. Yang pertama disease, penyakit, and injuries. Penyakit itu kita bicara tentang, kalau lu pernah dengar kan pasti banyak kan yang kita takutin adalah kematian mendadak karena jantung di lapangan, sudden death, cardiac arrest. Itu serem bro. Itu untuk men-screening itu aja nggak gampang, dan jangan salah loh, di luar negeri yang udah segitu canggihnya aja masih bisa kebobolan kan, masih bisa luput gitu. Terakhir yang hampir Christian Eriksen. That's one. And then yang terakhir adalah yang harus kita pikirin lagi injuries. Lu tahu Indonesia, injuries itu tidak pernah dicatat di Indonesia. Nggak ada recordnya. Nggak ada recordnya. Jadi kalau setiap atlet baru masuk ke kita harus anggap kita nggak tahu apa-apaan. Bahkan kalau ada atlet masuk ke dalam klub, gua harus ngelihat rekornya di media. Pernah ada riwayat cedera apa gitu loh. Nah itu gue berusaha untuk nggak kecolongan gitu. Di tahun-tahun awal gue nggak begitu paham tentang pemeriksaan PCMA ini. Gue pelajari ortopediknya begitu-begitu aja, subjektif. Artinya gue periksa, orang lain periksa bisa beda. Akhirnya gue melahirkan sebuah pemikiran, kenapa gue nggak tambahin functional testing gitu. Functional testing. Jadi functional testing itu adalah sebuah kriteria pemeriksaan untuk orang tuh kalau orang cedera itu balik ke lapangan. Salah satunya functional testing itu. Kita bisa meliputi composite score dari Y balance, jadi keseimbangan antara kanan dan kiri, itu ada checkingnya lah. Terus abis itu ada pemeriksaan simetri index, kesamaan kanan kirinya juga, tapi lebih ke arah kekuatannya. Keseimbangan ototnya lah, kemampuan dia lompatnya lah, macam-macam deh tuh. Nah, dari functional testing itu gue nggak pernah kebobolan, men. Jadi gue nggak pernah kecolongan kalau atlet itu cedera dan segala macamnya. Kalau atlet itu ketika lu megang klub itulah. Dan kita kan nggak pengen ya kalau seorang atlet itu masuk kompetisi dengan cedera gitu. Kenapa? Karena resiko cedera di kemudian harinya lebih gede. Terus misalkan gini, dok, bisa ada nggak yang namanya functional testingnya jelek tapi tetap main? Ada. Itu negosiasi antara pelatih, klub, kita. Jadi kita tuh player ya. Medis. Medis. Jadi kalau lu bicara pemikirannya adalah stakeholdernya dari PCMA itu 3, men. PCMA itu yang ngerjain kan sebenarnya dokter tim ya. Jadi itu sebenarnya lahannya dokter tim lah yang mau ngerjain. Prinsipnya kan supaya dia dapat planning dong. Kesehatan pemain gue begini, planning gue begini, gini. Nah itu dokter tim lah. Stakeholder kedua yang paling penting tuh atletnya sendiri. Dia harus tahu apa yang terjadi dengan dia. Di Indonesia atlet yang nama tanda kutip bohong-bohongan supaya nggak ketahuan medisnya itu banyak. Tapi itu kita tahu, itu biasa gitu. Tapi kan kita bisa ngobrol gitu, kita pendekatannya. Kadang-kadang orang pemikirannya,
Oh kalau gue gagal tim medis gue nggak dikontrak gitu, atau gagal kontrak. Tujuannya nggak kayak gitu. Tujuannya lu tahu keadaan, lu kita tanganin bener gitu. And then outcome-nya lebih bagus kan. Nah yang terakhir bener yang tadi untuk manajemen dan atlet. Kondisi atlet lu kayak gini. Lu tahu dong lu mau kontraknya seperti apa, panjang, pendek, atau lu ada negosiasi ulang. Tapi memang pada dasarnya medis itu tidak pernah menghentikan atlet untuk tidak dikontrak. Kita lebih kepada, bro, keadaan lu kayak gini. Kita bisa gini. Menurut lu gimana? Nah itu negosiasi. Jadi dari PCMA-nya functional Testing itu melibatkan medical department-nya, kemudian head coach-nya dan player-nya juga tuh. Sure. Itu kan. Terus itu yang bisa ngaruh tentang negosiasi apakah lu available buat dikontrak atau main atau enggak gitu kan. Nah kan banyak juga kan akhirnya pemain yang udah signing kontrak tiba-tiba kok ada riwayat cederanya, ngalamin cedera panjang dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tes kesehatan itu berjalan gak lancar tapi akhirnya pemain tuh ya di kontrak-kontraknya sama klub, dan ketika udah diteken ya malah pemain itu dengan kondisi yang nggak baik-baik aja, padahal kan dianggap tes kesehatannya udah baik gitu. Dan ketika pemain itu udah teken kontrak kemudian dia nggak main karena dianggap cedera, akhirnya kan dibatalin kan kontraknya. Sedangkan dalam aturan yang gue tahu, lu nggak bisa batalin kontrak kalau lu udah signing kontrak gitu kan. So that's why kan makanya harusnya lu tes dulu dan lain-lain, baru untuk memastikan itu lu aman dan bisa berkompetisi, baru lu signing kontrak. Nah itu gimana dok? Apa sih yang bikin kayak seolah-olah tes kesehatan itu dianggap baik-baik aja, tapi sebenarnya ya dilakukan yang seada-adanya lah gitu kan? Ya basically kan itu yang tadi gue bilang gitu. Kebanyakan kita tuh hanya berdasar reaction gitu, bukan proaction gitu. Kita lebih melihatnya ya udah kalau ada kejadian aja baru kita kerja gitu loh. Tapi ya itu gunanya, maksudnya kita melakukan suatu medical pre-competition medical assessment itu, kita ngelihat injury, pre-injury, injury risk, kita melihat itu gitu. Supaya yang sebenarnya kita lindungi siapa sih men? Ya klub dan atlet kali ya gitu. Dia enak untuk perform sebagai kompetisi, dalam kompetisi bagusnya juga gitu. Yang satu atletnya juga happy-happy, tenang hidup gitu. Tapi kalau gue di klub ya, gue ngelihatnya lebih kepada yang menjadi isu paling gede itu dulu tuh ke arah pembiayaan. Pembiayaan. Satu sisi memang PSMA harus jelas lah. PSMA harus jelas. Jangan sekedar MCU biasa. PSMA harus jelas. Jadi artinya kita semua tuh happy. Kita semua punya data objektif. Atletnya happy, dokter timnya happy, ataupun manajemennya happy gitu. Nah itu satu. Dan pembiayaan itu kita kan sudah attach nih dengan BPJS TK. Nah itu juga harus kita mulai galakin gitu. Ternyata gue juga baru lihat gak semua klub juga punya BPJS TK gitu. Sedangkan atlet itu dianggap sebagai profesi kan. Artinya pembiayaan itu bagus. Dulu gue punya satu regulation. Gue selalu gini, ketika atlet gue dioperasi, habis masa kontrak, gue akan selalu memohon dan gue akan begging kontrak itu diperpanjang. Supaya apa? Dia clear dari kita. Ketika dia masuk kita sehat dan keluar tuh sehat gitu. Gue selalu berharap seperti itu. Tapi ternyata gue ngelihat ketika gue di HPPI, yang melakukan usaha kayak gitu nggak banyak gitu loh. Ya kalau emang tanda kutip atlet itu cedera, putus kontrak, dioperasi, ya udah klub lepas aja gitu. Dan ternyata gue nemuin tuh kasus-kasus kayak gitu. Banyak case yang kayak gitu ya. Banyak bro, banyak diputuskan sepihak juga banyak gitu. Dan kita lucu jadinya. Ya balik lagi, atlet kan manusia bro, hati nurani lu di mana gitu. Dan sebenarnya nggak boleh juga kan lu putusin kontrak karena lu sakit nih gitu. Oh iya dong, dari dulu selalu kayak gitu. Ingat nggak dulu ada atlet namanya Ivan Carlos? Oke, Ivan Carlos. Ivan Carlos, dia Brazil. ya dia fractured dari main di salah klub sebelumnya. Dari klub sebelumnya dia bilang nggak harus operasi gitu. Dari ortopedinya harus operasi, tapi klubnya menentukan nggak usah operasi. Keren kan? Gue juga baru tahu tuh bisa kayak gitu. And then dia masuk ke salah satu klub yang gue kerja. Kita PCMA, gue mendapatkan itu gitu. Pimpinan pada saat itu mengatakan gini, oke, kamu tetap saya jalankan kontrak. Ya, saya jalankan kontrak, tapi penawarannya dipotong sekian lah, gue lupa gitu. And bener, 3 minggu dia main sama kita, dia patah lagi. Dan pimpinan pada saat itu, dia bilang begini, kamu saya gaji sekian persen,
kamu dirawat di kita sampai sembuh dan kita operasi. Itu baru pimpinan yang bener. Itu benar. Itu harusnya tuh kita kayak gitu. Tapi kan kita ngelihat akhir-akhir ini banyak atlet operasi lepas putus kontrak. Ya atau enggak dilepas begitu saja gitu. Makanya gue bilang sama APPI gue siap deh bantuin atlet-atlet itu, datengin aja ke poli gue. Akan gue lakukan dengan gratis dan free. Atlet-atlet yang dicampakkan gitu kan. Dicampakkan sama klubnya karena ya itu dia, karena mentang-mentang sakit dianggap udah nggak ada apa gunanya lagi buat klub, ngapain gue piara gitu. Lu nanti yang disalahin kenapa lu nggak jujur dan lain lah bukan gue yang jujur, lu nggak melakukan pretest yang memang ya lu bisa dong lihat hasilnya, recordnya dari yang lu lakuin, tapi lu malah ngelakuin itu asal-asalan. Dan kekurangannya kan karena atletnya nggak ngerti men, yang harusnya pretest itu seperti apa gitu ya. Jadi perputaran kita gitu-gitu lagi gitu. itu lagi, muter-muter di situ lagi, dan akhirnya baru kejadian, baru mikir kayak gitu kan Dok. Invest di edukasi. Nah sebenarnya PCMA yang sebenarnya gue baru jadi searching lagi PCMA, karena sejauh ini kan kalau di Indonesia kan biasanya kalau di Indonesia kan ditulisnya kan kayak tes kesehatan. Baru-baru ini ada tes kesehatan. Dibilang penting ya haruslah penting. Cuman kan seberapa standar klub melakukan itu gitu kan. Kalau gue boleh realistis ya Dok, kan nggak punya. Ini satu Indonesia nih nggak punya SDM secanggih lo, secanggih beberapa teman-teman lo mungkin yang di kota-kota besar Pulau Jawa dan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Nah lo ngelihatnya gimana tentang awareness pre-competition medical assessment sebelum pertandingan di seluruh Indonesia ini, dimana kita memang nggak bisa sampai pukul rata juga kan Dok? Itu harusnya bagian dari sistem edukasi PSSI sih ya. Bagaimana memberikan standar itu. FIFA aja kan memberikan sosialisasi itu tahunan kan. Dan dia itu decades, dia benar-benar merubah sistemnya, dia merubah formnya, dia tetap update terus gitu loh. Dan itu sebenarnya hutang dari si PSSI untuk memberikan edukasi itu. Dulu setelah kematian almarhum Khairul Huda, bagus banget ada pelatihan untuk PCMA, emergency case, untuk pelatihan dokter tim tuh ada gitu. Tapi after that apa? Apakah kita harus ada orang yang meninggal lagi baru kita mau bikin kayak gitu? Itu pertanyaan yang sangat konyol gitu. Kejadian dulu baru mikir. Iya gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan SDM, orang nggak pernah dilahirkan. Kenapa nggak kita mengedukasi SDM itu? Toh itu juga alat-alatnya sederhana kok. Cuman intinya bagaimana merubah sebuah pemeriksaan yang subjektif menjadikan objektif gitu. Itu kan simple men. Tapi kalau mau gitu, kalau nggak akan ada jalan. Susah banget ya. Iya bro. Nah sebenarnya ya dalam beberapa musim belakang kan ada aja lah cerita tentang departemen kesehatan di dunia sepak bola. Cuman yang gue pengen tahu adalah gimana sih sebenarnya klub itu sebaiknya dalam merekrut petugas kesehatan ya. Artinya di sini kalau sebelum on cam kan dibahas ada departemen kesehatan itu di dalamnya ada dokter, fisio, master, orang gizi gitu kan. Nah yang selama ini gue pengen tahu dan bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang harus dilakukan klub itu untuk meng-hire seorang yang akan mengisi pos-pos tersebut itu, kalau kualifikasinya seperti apa, yang harus dicari tahu track recordnya seperti apa gitu. Kalau lu boleh suggest sama klub yang sekiranya baru mulai aware lah tentang medical department untuk dia mau ngebangun departemen itu di klub. Harus menyadari kalau dokter itu bukan dewa. Satu, yang pertama gitu. Artinya bukan dia yang paling jago di situ, bukan dia doang gitu. Artinya gini, dulu waktu pertama kali gue ada di klub sepak bola, gue melihat gue bekerja sendiri. Dan itu gue ngerasa gue akan banyak miss, gue akan banyak kosong, dan menurut gue akan banyak bikin kesalahan di situ gitu. Akhirnya gue gandeng rumah sakit men, gue kerjasama dengan rumah sakit yang artinya gue punya akses untuk ke dokter spesialis lain. Ada hal-hal yang nggak bisa gue lakukan kan, pasti gue juga punya keterbatasan. Itu yang gue lakukan untuk bekerja sama dengan rumah sakit lain, dan itu cukup ditiru oleh banyak klub loh. Serius ya? Dan itu tetapi maksudnya adalah gini, kalau dipikir dokter mantri kampung kali ya, yang bisa apa-apa gitu. Tapi maksud juga ada beberapa klub ya, klub-klub daerah gitu, contoh Barito gitu. Dia yang dia rekrut itu kan dokter dari RSUD segala macam. Memang benar-benar punya akses gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat nih, lu harus lihat dokter itu nggak akan pernah 100% stay on team di Indonesia.
nggak pernah gitu. Kenapa? Lo harus mikir gini, kita layanan yang namanya kedokteran olahraga itu kan harus punya surat izin praktek ya. Ya itu. Kita bicara itu dulu gitu. Kita bicara surat izin praktek. Jadi kalau misalkan izin praktek itu akan lahir oleh Pemda kalau misalkan lu punya klinik, men. Jadi lu bekerja di sebuah klinik, lu baru dapat tuh SIP gitu. Jadi kalau misalkan dia kerja itu di klub dan dia selalu ngekorin itu klub dan klub itu nggak punya klinik, wah men, izin prakteknya dari mana? Dokter itu nggak punya izin Iya praktek. dong gitu loh. Pertanyaan, atau dia izin praktek di perusahaan apa ditarik di sini gitu. Itu nggak legal kayak gitu. Nah pertama gitu dulu. Dokter ini bukan dewa, dia harus legal, dia harus punya bantuan, dia punya asosiasi. Dan kenapa gue kalau misalkan ada di sebuah tim, contoh dulu klub ini bekerja sama rumah sakit ini, ya udah gue ambil punya SIP di situ gitu.